katakan, lebih baik orang yang transparan bicara, orang yang keras tapi jujur dengan konsep referensi yang jelas. Jangan tuh tunduk-tunduk, pura-pura. Saya sudah curiga ini kasta ini tidak bagus karakternya. Orang kalau terlalu tunduk itu terlalu bungkuk, munafik. Betul apa betul? Prabowo itu tidak ada gaya begitu. Insya Allah dia pendidikannya di Eropa, gentle. Kalau salah-salah, benar-benar. Tidak ada abu-abu, white and black, hitam dan putih. Tidak ada abu-abu. Itu pemimpin. Ustadz pilih siapa kemarin? Kita pilih Anies Baswedan. Pilih Anies Baswedan. Kenapa? Karena arus kekuatan publik, pembaharuan dalam konsep imajinasi dan meritokrasi, kemampuan sebagai leader. Anies di atas rata-rata. Itu pemikiran kita makhluk. Tapi Allah yang lebih tahu. Ternyata keretakan bangsa ini berpusat pada pertahanan negara. Tahu gitu ulama. Berpikir sejenak, berdiam sejenak. Waskuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Kenapa ya sudah pilih Anies, Prabowo menang? Walau dengan cara curang. Ini si Fufu Fafa ini yang Fufu Fafa. Karena kalau tidak pakai Fufu Fafa mungkin tidak menang. Mungkin tidak menang, insya Allah. Tapi satu strategi yang diperan-artikan dalam konsep politik dan militer, Prabowo ini baret merah biasa masuk kandang lawan. Dia masuk dulu ke dalam, dia operasi di dalam, dia lihat, dia gengge, Kopassus ini. Tapi kita berkaca, kita back to historik, pulang ke sejarah. Prabowo ini menantunya Soeharto. Apa peran masyarakat kita? Doa, munajat, berikan kekuatan kepada Pak Prabowo. Amin ya robbal. Sudahlah, lupakan Anies Baswedan, lupakan Ganjar Pranowo. Antum tak usah menyangkal, di antara kita ini ada juga pilih Prabowo, ada juga pilih Ganjar. Ada pasti. Ada pasti. Ya, tak usah anggaplah Ganjar Pranowo lagu lama, Anies Baswedan anggaplah cerita lama. Cerita yang baru adalah konsen masyarakat mendoakan biadlil umaro. Karena mitra seperjalanan antara ulama dan umaro niscaya membuahkan kemakmuran kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sikap yang melekat, jujur, amanah, tablik, fatona. Tapi kan Pak Prabowo Islamnya Islam abangan. Kita bukan cari imam masjid. Kita bukan cari penceramah. Kita cari adalah nasionalisme, kemampuan, kejujuran, amanah. Anak saya di pesantren Al-Muhajirin diberikan sebuah risalah majalah ke orang tua oleh Kiai Haji Abun Bunyamin. Di situ dijelaskan orang beriman dekat dengan amanah. Saya terus konklusikan, kesimpulan saya, tidak mungkin orang yang amanah kafir. Makanya yang bela-bela Fufu Fafa ini, itu botak kafir itu. Menko apa itu? Menko Info, penjilatnya rezim kemarin. Iya, nggak usah bilang namanya itu, kafir itu. Saya tahu namanya, tapi malas saya sebut. Kalau Allah jatuhkan pemimpin itu, dia tidak, yang kemarin-kemarin belum jatuh itu, belum. Allah kumpulkan kezoliman dia sampai memuncak. Bahkan kita tidak boleh berdoa bagi orang zolim. Manda'a, pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, manda'a lizalimin bil baqa'i faqad sawah an yusluhi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zolim
maka dia mendurhakai Allah di muka buminya. Dan tidak usah doakan yang sudah mau turun, doakan yang akan naik. Tidak usah khawatir Kiai. Orang yang berkelahi soal Ba'alawi, soal mazhab Wali Songo, ini kan ada apa ini? Dari dulu nggak pernah ribut masalah habaib. Tadi ada seorang bapak bilang ada Habib palsu. Oh, enggak ada. Kalau saya ada orang dari kafir enggak pernah beranggapan begitu. Enggak. Ada kiai palsu? Enggak. Ini karena cuma persoalan pendapatan ini. Iya. Iri. Ya. Apa, Bah? 6 golongan ya yang masuk neraka karena 6 perkara. Istatujatul naroh bisitatin. Yang pertama, al-umara'u bil jumhuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arab bitasubi, orang Badui yang fanati suku. Yang ketiga, wa ahlur rustaki bil jahli, orang kampung karena bodoh. Hati-hati bicara soal 2 hal ini. Hati-hati. Karena nanti orang yang akan mudah bodoh akan percaya. Ya, Imam Musalah yang betul begini, tak usah pakai kunut. Itu kelompok-kelompok Wahabi itu. Jenggot kalau kurang panjang, surgamu pendek, surgamu rendah. Kalau jenggotnya panjang, surgamu tinggi. Yang tidak pakai jenggot seperti Abah ini, itu surganya di ruang tamu, Bah, di dapur. Ini masyarakat percaya. Nah ini, wa ahlur rustaki bil jahli. Jadi kamu jangan bilang itu Habib benar ya. Tidak teruji mazhab mereka. Teruji atau tidak, ingat baik-baik. Kita hidup di negara yang pluralistik, negara yang majemuk, bukan cuma Islam. Ada kafir di luar sana. Orang kafir senang dengar yang begini, Bah. Tepuk tangan mereka dengar yang begini. Saya bukan munafik yang masuk Islam. Itu. Kalau saya masuk golongan munafik yang dari kafir, memang menjalankan intelijensi gereja, berapa lama saya goyang yang begini? Saya pro salah satu saja. Tapi bukan begitu orang yang diberi hidayah. Demi persatuan ukhuwah Islamiyah, tegaknya pondasi tauhid, tegaknya hidup bernegara, pondasi bernegara, pondasi tauhid kuat, insya Allah NKRI kuat. Islam lemah, NKRI habis, hancur berantakan. Itu ibu kota baru yang baru didirikan, IKN, ibu kota negara. Itu cuma kelompok-kelompok penjilat Jokowi yang suka di situ. Bagaimana mungkin mau pindah ibu kota? Hanya seperti membalik telapak tangan. Orang bekerja itu ada teori secara sistematik, kontekstualis. Baru dia menyimpulkan program-program planning to the work, to the next time, future, masa depan ke depan, dibuat planning, perencanaan dulu. Dan Prabowo sudah mengatakan 10, 20, 30 tahun lalu ahli di bidang bangunan Ridwan Kamil sudah mengatakan ibu kota negara ini 25 tahun baru bagus. Ini proyek takabur ini dihadirkan upacara 17 Agustus ini wakil juga setengah mati, Bang, lebih tua dari Abah. Dewan mana ini? Allahu Akbar. Dulu wapresnya tua sekali, sekarang wapresnya muda sekali. Indonesia ini jadi rusak begini. Ini kalkulasi matematik begini, ini betul-betul. Ini yang disebut dengan ketidakmampuan seorang leader memahami proses demokrasi. Tidak paham. Sehingga civil society, ya, para akademisi, para aktivis, ulama memberikan sebuah wacana dianggap menghalangi pemerintah. Tangkap, borgol, penjarakan. Kalau hitung hari ini tinggal berapa, 1 bulan. Goodbye my friend. Selamat tinggal. Atom akan turun. Di kampung saya ada anak nakal sekali, teman saya, Ronald. Kalau naik pohon,
Dia nakal sekali, suka ganggu perempuan, suka ganggu teman-teman. Dia suka panjat-panjat gedung, panjat pohon. Satu waktu dia panjat pohon, banyak sekali semut. Dia menangis di atas. Dia gak bisa turun. Licin, pohon manggis. Sudah sekitar 3 meter. Lompat, saya bilang, lompat. Badannya karena putih, sudah merah-merah dihantam semut. Semut yang hitam itu semut api. Mampus kamu. Dia tidak berani turun. Saya bilang lompat, lompat saja. Dia lompat, patah kakinya. Nah, begitu juga filosofis peristiwa naik dan turunnya kawan satu ini, Jokowi. Kenapa dihantui dengan ketakutan? Gambar ini mulai kami pahami. Memahami gambar itu adalah tukang gambar. Abstrak yang begini, secara psikologi, orang yang IQ-nya di atas rata-rata bisa membaca gambar ini. Sekarang sudah terjadi ketidakmampuan seorang pemimpin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena beliau memiliki 4 karakter: amanah, jujur, tabligh, fatonah, bijaksana.